Siapa yang pernah dengar istilah matel atau mata elang? Bagi sebagian orang, mungkin nama ini terdengar familiar. Profesi yang sering disamakan dengan para penagih hutang ini sering terlihat berkerumun di pinggir jalan dengan mata yang tajam melihat lalu lalang kendaraan. Wajar saja, pekerjaan mereka sehari-hari memang memantau setiap plat motor yang lewat, sembari membawa data yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Hingga kini, keberadaan Matel masih banyak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Tak hanya terlihat sangar dan menyeramkan, Matel terkadang sering menjadi pemberitaan karena terkesan menarik motor kredit macet dengan cara kekerasan. Kalau misalnya kita tuh ketemu mata elang tuh kan di jalan kan suka gerombol tuh. Jadi kayak kita tuh ketakutan karena dia kan kayak ngamatin plat nomor. Yang saya lihat sih Matel ini memang di lain sisi sangat dianggap negatif ya sama orang-orang masyarakat. Tapi kembali lagi kalau tidak begitu kan orang yang kredit atau melakukan punya fasilitas pinjaman nggak bakal tertagih. Sebenarnya, bagaimana cara kerja Matel ini? Apakah memang mereka memiliki surat kuasa untuk membawa motor cicilan atau justru mereka tidak berhak? Salah satu kawanan Matel yang berhasil kami temui dan saling sepakat untuk diliput adalah Adi dan Sandi. Biasa beroperasi di sekitaran kawasan Jakarta Pusat, keduanya sudah belasan tahun melakoni profesi sebagai pengamat plat motor. Menurut Adi, selama ini mereka hanyalah menjalankan tugas yang diberikan oleh penyewa jasa mereka, yakni pihak leasing. Oleh karena itu, Adi menganggap bahwa salah jika mereka dianggap semena-mena atau justru salah kejar. Ya kita kalau dapat surat perintah dari leasing atau perusahaan, Mbak, ya kita mau nggak mau harus kerjakan atau laksanakan kerjaan kita itu loh. Data-data yang saya bawa dari kantor, dari leasing. Biasanya, perusahaan akan menugaskan pihak ketiga seperti Adi dan Sandi ketika debitur sudah menunggak cicilan minimal 6 bulan. Rata-rata Matel bekerja dalam kelompok agar mampu mengawasi ratusan bahkan ribuan motor yang melintas. Setelah mereka mendapatkan target, Matel ini pun tak ragu untuk mengejar. Kita pakai HP nih, jadi setiap motor yang plat bermasalah itu bunyi, Pak. Di handphone kita terdeteksi lah, ini belum bayar tunggakan, yang langsung kita kejar itu. Meski begitu, Adi menyebut Matel pun punya etika kerja tersendiri. Sebagai perpanjangan tangan dari pihak leasing, mereka menjadi ujung tombak untuk mengingatkan para debitur agar membayar cicilannya. Penarikan yang terlihat seperti pemaksaan ini sebenarnya ditujukan agar debitur bertemu dengan pihak leasing. Ya kita bergerak sebaik mungkin lah ya. Kalau kita dapat, kita pertanyakan kenapa ini belum dibayarkan atau dilunasi hutang-hutang ini, motor ini kan. Udah seperti itu dong, Mbak. Ya kita serahkan aja sama pihak leasing, Mbak. Yang penting kerja saya udah di lapangan udah kelar. Nggak selamanya Matel itu jahat atau main hakim sendirilah. Di sisi lain, fenomena menjamurnya mata elang ini memperlihatkan betapa lemahnya perusahaan leasing dalam prosedur pemberian cicilan. Selain tak menelusuri latar belakang sang debitur, perlombaan uang muka murah demi penjualan yang meningkat berakibat pada semakin banyaknya kredit macet pada cicilan motor. Mohon maaf, kapasitas mereka dalam menangkap atau mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan calon debiturnya itu masih lemah sekali. Ya, mereka begitu saja. Yang penting kamu punya uang 500.000, kemudian dilihat ada KTP-nya di mana, tanpa melihat bagaimana track record yang bersangkutan, tanpa melihat bagaimana dia belanjanya setiap hari seperti apa profilnya begitu ya. Langsung sajalah dikucurkan pinjaman seperti itu. Dengan pemeriksaan latar belakang debitur yang menyeluruh, kemungkinan kredit macet memang pasti akan berkurang.
Selain itu, para debitur juga perlu memahami dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat pada awal pembelian. Sekarang ini yang mengadu itu mengajari kita bahwa harus lebih teliti bagi konsumen-konsumen yang lain untuk melihat apakah perjanjian dia mengambil produk kita yang kita sedang menghadapi masalah itu bisa begitu saja atau kemudian ada prosedur yang kemudian disiapkan. Nggak usah dibeli, cari yang kemudian pasti ada. Motor-motor yang kemudian agak mahal dikit tapi jaminan bahwa produk ini ada di tangan saya atau motor ini ada di tangan saya itu penting. Selain itu, perusahaan leasing juga seharusnya memberikan kontrak yang jelas, terutama bila debitur mengalami kendala dalam membayar cicilan. Pasalnya, tentu tak semua orang tahu bahwa dia nanti akan berhadapan dengan debt collector ataupun matel yang beroperasi di jalan raya. Kemudian unsee people, dia nggak tahu kalau kemudian orang yang menjual itu harus lengkap tandanya lah. Oh, ini dari apa gitu namanya. Jadi nanti juga si debt collector itu juga ditambahin, juga tidak hanya mata elang. Saya nggak ngerti mata elang waktu saya beli nggak dikenalkan perusahaannya mana ini. Itu juga harus jelas. Sebenarnya, profesi ala mata elang dan debt collector pun juga dikenal di negara lain. Mereka dinaungi agensi resmi yang menyediakan jasa penagihan hutang. Di negara kita, lembaga pembiayaan seperti leasing atau bank biasanya akan merekrut matel secara outsourcing. Mata elang itu kan sebenarnya muncul karena apa sih? Karena pihak perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan itu dia merasa kehabisan akal gimana caranya pinjaman saya, pembiayaan saya dengan pemilikan motor itu bisa kembali kontrak lah jasa pihak ketiga. Mereka pada dasarnya nggak mau tahu, yang penting uang saya balik. Meski banyak dicap jelek, tapi Adi nyaman menjalani profesinya sebagai mata elang. Alasannya tentu tak lain demi menafkahi keluarga. Untuk satu motor, Adi mendapatkan imbalan sebesar 2 juta rupiah. Jumlah tersebut akan dibayarkan ketika motor berhasil ditarik oleh pihak kantor leasing. Jika Adi bekerja secara tim, maka imbalan tersebut harus dibagi secara rata oleh timnya. Untuk pendapatannya sendiri sangat tak menentu. Adi bisa mengantongi sebesar 3 hingga 4 juta rupiah per minggunya. Menjadi mata elang juga tak semudah yang dibayangkan. Banyak pengalaman tak mengenakan ketika Adi harus berdebat dengan orang yang terlibat di lapangan. Pengalamannya sebenarnya sih udah agak lama juga. Ya nggak usah diukit-ukit lah, pasti ormas tuh ada baiknya ada buruknya juga. Ya kita mempertanyakan baik-baik, ya kan, maaf Pak atau Bu, ya kan, ini motor belum bayar sampai saat ini, gimana cara penyelesaiannya gitu ya. Meski begitu, ada pula keluarga Adi yang menentang pekerjaan ini. Namun, Adi selalu berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa pekerjaan ini tak seburuk yang mereka kira. Oh, pasti ada, Mbak. Setiap keluarga pasti ada yang nggak setuju. Kayak saya kerja di Matel, beginilah begitulah alasannya kan. Ya tentang Matel itu buat saya bicara sama keluarga, nggak semua Matel seperti itu. Contoh lah kayak kasarnya saya berbicara sama istri saya, kayak contoh aku kan, aku nggak main kekerasan kan. Ya kayak kalau emang nggak bisa bayar hari ini bagaimana caranya aja. Terlepas dari itu, Adi sangat mengharapkan ada perlindungan hukum terhadap mata elang. Karena pekerjaan ini akan selalu ada selagi debitur masih menunggak cicilan. Ya, pesan saya sih nggak banyak, Mbak. Yang penting ada payung hukumnya aja yang berpihak untuk melindungi Matel, Mbak. Gitu aja. Kita kan punya OJK. OJK juga bisa, semestinya juga harus melakukan semacam pengaturan bagaimana industri pembiayaan dalam kerangka memanfaatkan jasa-jasa pihak ketiga, terutama untuk masalah penagihan dan sejenisnya itu tadi. Jangan sampai kemudian itu dilus begitu saja, ya.
dibiarkan sesuai dengan kreativitas, quote unquote ya, kreativitas masing-masing perusahaan gitu. Perusahaan industri multifinance juga merasa bisa aman, konsumen juga merasa terlindungi juga, karena dia tidak akan mendapatkan perlakuan semena-mena.